Halo, welcome to Baba, Bincang Asik bersama Aktuaria. Bersama saya Yohan, mahasiswa Ilmu Aktuaria ITK. Nah, bisa kalian lihat di kamera nih, kita ada dua tamu spesial ini, ada Kak Asfa dan Ani. Nah, gimana nih kabar kalian berdua nih, Kak Asfa sama Ani? Sehat-sehat atau pusing nih karena UAS nih? Sehat, alhamdulillah. Aman Ani sih. sehat juga, aman ya? Sehat sih. Oke, nah kan kita udah selesai nih sama UAS nih, 2 minggu kemarin kita sibuk belajar, sibuk ngerjain tugas. Nah aku pengen tanya, kesibukan setelah UAS nih kalau Kak Asfa nih bakal ngapain? Kalau aku untuk setelah UAS ini sih belum ada kegiatan yang pasti gitu ya mau ngapain. Mungkin masih mau cari-cari dulu. Kemarin sempet mau ikut kayak workshop terkait magang. Cuman belum sempat selesai daftarnya. Jadi belum tahu nih kegiatan habis UASnya bakal ngapain, apa liburan full ya kan katanya gitu sih. Oke, kalau dari Ani sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri, ya seperti yang kita tahu kalau semester 1 itu setelah UAS itu masih banyak tugas besar ya kan. Apalagi tugas besar kita tuh ada 3, ya sampai sekarang pun belum selesai ya kan. Nah jadi itu udah merupakan kesibukan. Lalu setelah itu saya juga ada ikut banyak kegiatan dari kampus ternyata. Seperti ada kegiatan retret dari kami TK, terus ada kegiatan lain-lainnya juga. Oke, nah kan jadi beda-beda nih, ada Kak Asfa yang masih bingung nih mau ngapain di liburan, ada Ani yang sepertinya udah terjadwal banget. Sibuk banget sibuk kayaknya. banget. Nah, tadi kan berhubung nih Ani ada ngomong tentang matkul aku tugasnya banyak nih. Nah, kalau dari Ani nih, mata kuliah favorit selama semester 1 ini apa nih kira-kira? Kalau dari aku sih, jujur karena akunya suka di perhitungan, jadi aku tuh paling suka tuh PNS, pengantar metode statistik, terus fisika tapi di hitungannya aja, terus kalkulus menyenangkan banget itu. Kalkulus 1. Iya benar. Oke, kalau Kak Asfa nih di semester 3 nih apa nih mata kuliah yang Kuliah favorit ya? Iya. Kalau mata kuliah favorit itu sebenarnya ya lebih ke condong mata kuliah aktuaris sih. Kayak mata kuliah ekonomi makro itu seru karena teori-teori ekonomi yang biasa aku baca-baca ternyata ada relate gitu di dalamnya. Terus kayak matematika keuangan mungkin sama akuntansi. Akuntansi itu sebenarnya kalau dibilang susah gak susah banget tapi seru sih dalamnya. Kita cuman ya teralihkan sama kalimat-kalimatnya aja. Berarti so far ini masih nyaman lah ya dengan mata kuliah, masih senang, masih enjoy menjalani dunia perkuliahan lah ya. Benar-benar enjoy aja. Oke. Nah, kan dari sekian banyak nih mata kuliah. Kalau semester 1 kan kita masih TPB kan, masih sama. Kalau semester 3 udah mulai penjurusan. Nah, dari semua itu kan pasti dosennya beda-beda tuh. Iya. Nah, kalau dari Kak Asfa nih, satu dosen yang paling asik menurut Kak Asfa selama semester 3 ini. Dosen paling asik ya. Iya. Berat nih. Iya benar. Ada banyak pilihannya. Banyak. Soalnya dosen-dosen aktor itu asik-asik. Asik-asik. Kalau dilihat dari dosen kita itu kalau dibilang Pak Eka sih, kalau Pak Eka itu kalau dibilang seru tapi lebih sering menginspirasi mahasiswanya. Ya. Jadi kalau mahasiswanya itu kayak kurang harapan, hopeless gitu ya. Ternyata Pak Eka itu ada ngasih harapan, ngasih ya apa ya, pencerahan bagi mahasiswa gitu. Ada motivasi lah Nah, ya. benar. Terus kayak kalau sama Pasca itu lebih kayak seru aja. Kalau dia cerita, kalau Pak Aska lagi cerita itu benar-benar kayak unik. Kadang kalian nggak akan expect itu bakal ceritanya ke arah situ gitu. Jadi nggak sabar nih ya kita buat bisa bertemu Iya sama nih, para ya, dosen ngomong apa di nih? Aktuaria ini. Harus ketemu sih nanti Iya, iya. semester 3. Supaya kita tambah semangat. Nah, kalau dari Ani nih selama TPB ini dosen apa nih yang paling asik lah? Kalau menurut saya sih dosen yang paling asik itu semuanya asik. Semuanya asik karena dosen IPK itu memberikan ilmunya itu dengan keunikannya masing-masing. Jadi itu dengan santai. Terus kalau kita juga nggak paham tuh beneran dijelasin lagi. Jadi harus
rasanya semuanya sama aja sih. Sama aja lah ya, jadi emang dosennya Asik, asik-asik, iya. baik-baik. Oke. Masih muda-muda juga sih ya. Iya, kan, benar, dosen-dosen benar, kita benar. kan. Ya, ya benar-benar karena kan juga baru-baru fresh graduate kan dosen-dosen itu Iya. yang S2. Nah, tadi kan kita ada bahas nih tentang mata kuliah terfavorit nih. Nggak afdal kalau kita nggak tanya juga nih mata kuliah yang paling menantang lah, yang bikin harus effort banget nih buat memahaminya nih. Kira-kira dari Ani nih, kan tadi kalau suka kalkulus, suka fisika, kalau yang paling menantang untuk diselesaikan itu apa? Kalau menurut saya sih algoritma pemrograman. Wes. Yes. Karena setiap minggu tuh kita ditantang dengan laprak Apa? sampai nggak tidur ya kan. Terus codingannya yang cuma salah satu tanda aja nggak bisa di-run. Mungkin itu sih menurut saya itu sih. Yang paling menantang lah ya. Iya Nah, benar. bisa nanti itu bisa ya sama dosnya Iya, iya, kan? benar ya, ada Kak Iya. Aspa. Kalau Kak Aspa, Kalau semester 3 ini mungkin yang menantang itu ada 3 ya. oke, banyak ya. Kayak pengantar persamaan diferensial. Apa itu apa itu? Dari Apa namanya itu? aja Apa itu? udah Apa ada. itu? Ya. Ya itu salah satu yang menantang karena kita belajar persamaan diferensial tapi dengan metode-metode yang ternyata tuh banyak banget. Jadi kayak practice latihan soalnya tuh setiap minggu pasti ada. Jadi kayak cukup menantang lah dibikin tugasnya terus kayak mata kuliah kalkulus lanjut. Kalau kalkulus lanjut ini lebih menantangnya karena kita bakalan belajar, kalau kalian biasanya semester 1 limit, Integral, limit terus turunan biasa ya. Begitu. Ya integral 1 gitu kan Iya. ya. Kalau di kalkulus lanjut itu ada integral lipat 2, integral lipat 3, ya kan? Integral dengan konsep parabola dan lain-lainnya. Wah, oke. Itu kalau misalnya kita meleng sedikit aja, hilang sudah, buyar sudah. Jadi kayak cukup menantang sih buat memahamin materinya. Nah, sama yang terakhir itu statistika matematika. Oke. Enggak matematika. Statistika matematika 1 itu kalau dibilang sulit juga ya kalau dibilang gampang juga gak gampang-gampang banget. Jadi kayak yang lebih sulit tuh karena nama-namanya dan juga penerapannya nih. Penerapannya itu ini kemana sih, terus ini rumusnya apa, kan ada banyak distribusi tuh. Ya. Iya, kosong, terus kayak itu tuh distribusi kita harus hafal Tahu kapan gimana. dipakai. Iya bener. Jadi kayak mungkin kalau di PMS kan ya, Iya. PMS di semester 1 itu udah diajarin tapi kayak cuman apa sih itu Basic-nya, namanya, iya. namanya. Nah ini kita mulai belajar nih kayak apa sih ya, cara hitungnya ini tuh asalnya distribusinya dari mana gitu. Jadi kayak Lumayan. ya, menantang sih, Iya, apalagi menantang untuk ya. ujian aktuaris kan ada 20. Iya. Ternyata di ujian aktuaris ada 20. Itu lebih menantang lagi soalnya. Jadi semakin penasaran nih sama kedepannya nih kita gimana dalam Semangat, proses belajar tentang mata kuliah yang ya bisa dibilang gampang-gampang susah lah ya sedikit itu kan, tapi nggak apa-apa. Nah kan kalau kita nih angkatan 22 nih baru menjalani 1 semester nih, kalau Kak Asta udah 3 semester. Nah buat Ani ada nggak sih kejadian yang paling berkesan selama 1 semester ini nih, boleh dari Spinetam hingga ini udah selesai UAS, udah mau liburan nih, hal yang paling berkesan dalam pembelajaran atau ada nggak? Kalau dari saya sih yang paling berkesan itu mungkin ketika kegiatan-kegiatan seperti expo. Expo dari ITK tuh asik banget, mulai dari pembukaan sampai akhir expo yang di gedung KNPI. Terus paling asik itu yang itu konsernya bener sekali, apalagi ada lasit, terus begitu ramenya ya kan. Nah kalau Kak Asta nih selama kan semester 1 masih online kan? Kalau Ya, benar. 2 hybrid, nah semester 3 nih ada nggak sih hal-hal yang paling berkesan lah? Banyak sih kalau semester 3 ini hal-hal yang cukup berkesan. Pertama udah mulai punya adik tingkat tuh, cukup berkesan. iya, iya. Cukup berkesan. Ya kan? Terus kemarin habis ikut kepanitiaan di ya kemudian yang lumayan besar kan di TK, itu juga benar-benar seru karena kepanitiaan yang paling
cukup lama ya, paling lama bahkan kalau di TK tuh sekitar 1 semester kepanitiaannya. Full ya? Dari awal, jadi daftarnya itu dari awal sebelum masuk semester 3. Terus selesai semester 3 ini. Terakhir yang konser itu. Satu semester. Terakhir yang konser itu, terus sama ikut ini sih staf magang di kementerian di KMITK. Itu cukup berkesan karena relasi-relasi yang sampai ke tingkat ke atas gitu, teman-teman yang lain tuh dapat banget, enak gitu. Nah, kan kita bisa lihat ya di ITK tuh asik, banyak kegiatan. Jadi nggak cuma akademik doang, ada kita menjadi ikut komunitas-komunitas. Jadi emang nggak terfokus pada akademik doang. Nah, Kita kan nggak pernah libur. iya, tapi Bener sih. asik sih karena kita bisa menambah relasi-relasi dari kegiatan-kegiatan itu. Benar-benar. Nah, kan tadi kita bisa dengar tuh dari Ani cerita kegiatannya banyak, liburan pun masih ada kegiatan, Iya. tugas-tugas banyak. Kan kita baru semester 1 nih. Kalau Kak Asfa udah melewati sedikit lah masa-masa padat-padatnya itu. Ya, betul. Nah, gimana sih Kak caranya itu ngatur waktu antara kita kegiatan-kegiatan dengan tugas-tugas, dimana kan kita kebiasaan deadline ya, karena Iya. membagi waktunya lumayan sulit. Nah, kalau dari Kak Asfa waktu melewati itu gimana tuh Kak? Tips and triknya Nah. buat kita nih. Kalau kayak waktu semester 1, aku sendiri kan online ya. Nah, kalau waktu online itu aku ngerjain tugasnya itu justru kayak sebelum jauh dari deadline-nya. Oh, bukan deadline. Karena kondisi badannya itu nggak terlalu capek kan. Habis kelas ya udah mau istirahat gitu. Tapi kan kita sudah offline, itu kalau misalnya kita habis kelas Full. sampai di kos atau di rumah Tidur. capek ya Iya. kan. Iya. Nah, mungkin cara yang paling aman ngatasinnya itu jangan ikut terlalu banyak kegiatan sih. Tapi salahnya apalagi kalau di awal-awal di semester awal, karena banyaknya tugas tadi, terus apalagi sering kerja kelompok kan. Iya. Nah, kalau kerja kelompok kalian punya kegiatan lain, itu pasti bakal mengganggu jadwal kerja kelompok kalian. Ya, tipsku kalau mau ikut boleh, tapi cukup 1 ya. Mentok paling banyak 2 deh. Tapi 1 aja kalau kalian bisa bertahan, itu udah hebat banget sih. Nah, 1 terus biasakan mengerjakannya itu selesaikan kerja kelompok kalian dulu. Kenapa? Karena kan kerja kelompok tadi itu bakalan bersangkut paut dengan orang lain kan. Setelah sangkut paut dengan orang lain itu selesai, nah kalian bisa tuh langsung push tugas kalian. Dan jangan suka dekat deadline. Ya, itu sih. PR buat kita tuh kadang suka deket-deket deadline kerjain. Iya. Karena kalau suka dekat deadline, nilainya sayang banget. Ya, benar sih. Karena kadang mesin kita itu bahkan nggak berfokus kepada jawabannya loh. Iya. Kayak yang penting, Kita ngerjain cepat. iya yang penting kita kayak kerjain tepat waktu nih, nilainya udah lumayan tuh. Iya. Daripada kita kayak bagus lagi telat. Iya. Nah, Tapi kalau menurut kakak gimana nih kalau misalnya kita kerja kelompok, kita kan beda-beda prodi nih kalau TPB. Nah terus kita kerja kelompok, tapi ada aja alasannya itu dari prodi lain, tapi ada kegiatan ini itu gimana ya? nah kalau bisa kalian kan ada deadline tuh lumayan lama kan pasti. Iya. Nah itu kerja sama, kalian bikin batas waktu untuk menentukan harinya. Kayak ini kan ada hari Senin Selasa Rabu, kita mau kerjain kapan, mau malam mau siang, pasti kan nggak mungkin setiap full 3 hari itu bakalan sibuk kan. Nah itu tuh kalian harus kerja sama di bentuk itu. Nah misalnya mereka ada 2 hari itu nggak bisa kerjain, nggak bisa, itu mending kalian kerjain tugas kalian yang pribadi, jangan sampai kalian kosongan gitu. Kayak Oke. nanti aja, mentang-mentang Kaso bilang dahulu kan kerja kelompok, nanti aja tuh, Nanti aja. tunggu kerja kelompok selesai, nggak gitu. Kita Maksudnya ikut kayak misalnya kalau tugas kelompoknya ternyata di hari Jumat dan tugas kalian di hari Rabu Kamis kalian kosong, itu kalian kerjain aja tugas yang bisa kalian kerjain, yang kalian nyaman buat kerjain gitu kan. Sehari cukup lah 1 atau 2 tugas
nggak sebanyak-banyak, kayak yang penting tugas itu selesai, nilai kalian pasti aman sih semester satunya. Oke, nah kan kalau dengar-dengar nih ya yang terkenal dari kampus TK itu adanya pratikum nih. Nah buat Ani, kan udah ngalamin nih pratikum Fisdas 12 modul kan. Apa sih kesannya menjalankan pratikum 12 modul nih? Yang setiap minggu briefing, setiap minggu pratikum. Ya kalau dari saya jujur kaget sih waktu pertama kali praktikum, kayak briefing, apa tuh briefing? Terus pas briefing itu kan karena masih pertama kali, jadi kayak bener-bener gak belajar. Rupanya sampai di briefing ini kirain cuma ketemuan sama kakaknya, ternyata briefing itu kita harus udah belajar dulu, kita harus udah punya pengetahuan, baru nanti kakaknya nanya kepada kita. Nah jadi kelompok saya itu masih kayak bingung, jadi kakaknya tanya masih diam gitu. Jadi mungkin ya pesannya jadinya setelah itu jadinya kami pada modul-modul selanjutnya itu kalau udah briefing tuh bener-bener fokus belajar. Kaget ya anak keuangan Kaget. disuruh praktikum Iya. teknik ya kan. Tidak expect, tapi itu ya karena di TK kan mengandung TPB ya, jadi Iya. kita semester Wajib. awal belajar dulu. Nah, Banyak. kalau kan ini Kasu bakal masuk semester 4, Ani bakal masuk ke semester 2. Kira-kira rencana dan harapan untuk diri kalian di semester berikutnya ini apa sih? Ada target-target khusus nggak sih kalau dari Kasu di semester 4 tuh bakal gimana? Mungkin kalau di semester 4 nanti kayaknya sih menstabilkan IPK kita ya. Kayak kemarin udah mulai ngetik nih, habisnya kita stabilin ya kan. Terus mau nambah kegiatan sih, nambah kegiatan, entah kegiatan apa, tapi pengen banget itu coba-cobain magang atau pertukaran mahasiswa sih. Itu kayak seru gitu mungkin juga ya. Kalau dari Ani? Kalau dari aku sih seperti tadi kan pesan kita tadi kan masuk ke semester 1 tuh kaget kan dengan tugas. Terus juga mungkin karena selama ini kita kan online. Terus setelah itu karena saya lulus SNPTN jadi kita sekitar 4 bulan nganggur ya. Jadi ya pas masuk kuliah tuh jadinya kaget. Belajarnya gini. Jadi mungkin ya udah tahu sih belum dapat IPS kan. Ya, belum tahu ya. Belum tahu ya, masih deg-degan. Nah jadi mungkin harapan saya ke depannya saya bisa mengerjakan tugas tuh janganlah di planner gitu, jangan kerjain tugasnya itu jangan di slide. Terus saya tuh juga pingin, mungkin saya ada beberapa matkul yang saya yakin sih tuh nggak dapat A, jadi saya pengen semester 2 ini saya mendapatkan semua matkul itu dapat A. Wih, jadi Amin. kalian apa nih kira-kira IP-nya? Kira-kira IP-nya bakalan berapa gitu? Ya, Ya, mana sih habis lihat kamu sih A ya, jadi Iya, ya lebih kalau aku- pede sih ya. Iya, kalau- Beda ya. kalau Fisdas Nah, iya PMS sama Fisdas. Fisdas sih. Mungkin kalau dari aku sih mungkin 3,3 mungkin. Iya, Eh, tinggi banget sih. Nggak tahu sih. Susah nggak? Bisa itu di atas itu bisa. Masih bisa ya? Bisa. Dasar Kalau mana? Ani nih gimana? Kalau aku sih cuman takut di Fisdas sih, kan apalagi dosen kita apa kan. Nah, jadi ya udah, Santai. tapi nggak apa-apa. Positive thinking. Iya. Ntar kalau udah keluar baru nangis. Jadi berapa nih target IP atau perkiraan nih kira-kira bisa berapa? Nih, kalau semester awal tuh pasti IP-nya tinggi-tinggi tuh. Oh iya, Santai. iya. Berarti masih ada harapan nih kan? Masih, Ada. masih. Oke. Berapa target? Berapa ya? Target 3 minimal 38 ya? 38 ya. Boleh. Apa kita Boleh. harus mencapai set kita harus punya target tuh tinggi-tinggi, jangan terlalu dalam. Iya benar. Tapi ya sesuai sebanding dengan apa usaha kita kan. Benar. Jadi kalau buat Kak Asma ini kan kita ibaratnya ada tingkat lah, kita mencontoh dari Kak Asma. Ada nggak sih pesan-pesan agar kita menjadi mahasiswa yang lebih baik untuk kita nih adik-adik tingkat yang aktor yang angkatan 22 nih. Pesannya untuk kalian mungkin yang masih maba di TPB, kalau bisa kalian fokusnya itu kalau bisa 2. Pertama fokus cari teman ya, karena di semester atas kalian pasti akan butuh sekali teman dan kalian akan cuman ketemu di teman-teman prodi aja kan. Iya. Nah, TPB ini kan banyak nih orangnya. Kalau bisa kalian coba untuk
kenalan lebih banyak sama teman-teman TPB-nya supaya nanti semester atas udah bisa yang namanya punya teman di luar prodi. Terus fokus di pengerjaan tugasnya jangan deadlineer. Nah itu. Iya, itu yang paling Jangan deadlineer karena pasti kalian akan nilai kalian tuh bisa turun cuma gara-gara deadline, lewat dari deadline-nya gitu. Apalagi ini dosen bukan dosen prodi kita aja, dosennya dari dosen prodi ini yang notabene culture di setiap prodinya kan beda-beda tuh. Nah, jadi ya harus disiplin sih di bagian itu supaya IP-nya Ya pesan buat kita nih untuk fokus mencari teman, karena ya itu sih relasi berguna banget nanti di semester atas. Kan tujuan dicampur juga seperti itu kan, supaya kita kenal dari namanya kenalan. prodi lain. Jadi ketika butuh bantuan yang berhubungan sama prodi mereka lebih gampang lah buat kita menolongnya. Nah, dari Kak Atma ada yang ingin disampaikan lagi nggak, atau dari Ani nih kira-kira? mungkin dari saya nih pesan untuk adik-adik yang masih SMA ya jadi ketika sekarang tuh udah bisa nih milih mau jadi apa, mau ambil jurusan mana, dan mungkin bisa pertimbangkan di ITK sih. ITK bagus tau. Di Faktoria? Ya apalagi lu Faktoria. Bisa ketemu sama kakak yang kece-kece, ganteng-ganteng, dan cantik. Dosennya asik-asik juga Iya lagi. benar. Bisa lah kita bergabung di Ilmu Aktuaria ITK. Aku mau tanya nih kalian. Hah? Kalian kan masuk ITK nih. Iya. Ekspektasi kalian sebelum masuk ITK, terus realitanya pas masuk ITK gimana? Oke. Kalau dari aku sih yang paling culture shock ya, karena aku nggak tahu kalau ternyata ada TPB nih. Jadi aku basicnya tuh nggak terlalu suka yang berhubungan sama biologi, fisika, kimia. Jadi emang suka matematika. Jadi berharap masuk ilmu aktuaria dan nih fokusnya tentang matematika nih. Tapi ternyata baru datang, aku kan nggak baca tuh apa aja yang bakal kita pelajari kan, cuma dia ilmu aktuaria atau Makanya langsung masuk. Iya, benar. SNM keterima. Siap, tiba-tiba ada fisika, belum lagi baca, waduh semester 2 ada kimia. Jadi itu sih kayak ketemu lagi nih pelajaran SMA. Jadi ya itu yang agak bikin kaget sih, karena nggak baca dulu apa yang bakal kita pelajari. Makanya ilmu aktuaria, oh matematika nih, nggak ada yang lain-lain. Kita di semester 1-2 ya ada yang kayak gitu. Ya kalau dari Ani, apa nih yang paling tidak sesuai ekspektasi? Nah, kalau aku yang paling nggak sesuai kayak yang kamu bilang tadi sih, kaget. Aku kirain aktuar itu kan kita tahu tuh cuman manajemen tentang keuangan, Iya, tentang pastinya ada matematika itu jelas, kayak akuntansinya pasti jelas ada. Tapi tiba-tiba tuh ketemu lagi sama pelajaran SMA, dan bukan pelajaran SMA doang, kayaknya pelajaran SMA tapi lebih ke naik. Gue kayak, kayaknya di sekolah nggak gini, pas sekarang gini, ya? iya. Ya kan kalau kita dulu belajar di sekolah kayak satu babnya itu bisa 2 minggu. Iya benar 2 minggu. Sampai paham Sekarang betul. 1 hari. Sekarang sementara di kuliah ini dalam waktu 2 jam 1 bab. Iya. Kaget sih, bener kaget banget. Harus bisa. Kalau dari segi fasilitas ya, gimana kampus kita? Kalau fasilitas ya, kalau menurut aku fasilitas kelasnya sih maksudnya oke lah, sesuai ekspektasi. Maksudnya nyaman, nggak yang sesuai lah sama yang digambar-gambar. Mungkin yang nggak kaget-kaget banget sih itu jarak antar gedungnya. Ternyata maksudnya luas banget. Bisa dari gedung A ke gedung B, gedung C, gedung D. Nggak sesuai ekspektasi. Tapi kalau kualitas kelasnya sih oke lah, terjamin dari fasilitasnya. Cuma dilatih untuk olahraga sepertinya dari antar gedung ke gedung gitu, bener. Sama parkirannya tuh yang juga bikin, oh ternyata kayak gini ya. Tapi ya masih oke lah, nggak bad banget sih. Kalau dari Ani gimana tuh? Kalau dari aku jujur, aku kan dari Riau nih. Nah, kalau di Riau tuh besar sih, tapi nggak sampai bertingkat kayak gini. Terus aku kagetnya pas masuk ke dalam tuh, fasilitasnya bener-bener kayak ruangan itu kayak apa ya? Kayak drama-drama Korea gitu. Kayak Kayak sekolah-sekolah di Korea ya kan, kacanya. Kaca, putih gitu Iya ya. bener Kak, fasilitas itu memang keren banget. Jadi kalau di ITK tuh merasa kalau belajar tuh nyaman. Terus ada papan tulisnya, ada apa? Proyektornya Proyektornya ya. juga. Nah, jadi kita tuh belajar tuh bisa dengan nyaman. Ya. Cuma yang paling kaget lantainya, lantai itu yang keramik yang benar-benar bersih. Tapi aku kira wah kayak keramik rumah sakit gitu. Jadi yang nyaman sih kalau dari kelasnya, fasilitas toilet juga bersih. Kadang-kadang kita mikir kan, toiletnya gimana? Iya, Tapi benar. di TK toiletnya bersih sih. Dosa kepikiran kayak toilet sekolah dulu ya. Iya, kayak SMA yang Balik SMA mau ke toilet takut. Kalau yang kayak sudah masuk, lebih baik tahan sih. Tahan sih banget. Kayaknya lebih baik tahan Tapi sih. kalau di TK nyaman sih, Iya, maksudnya bahkan. dari Iya. Kalau di TK keamanannya semua enak sih, bersih. Iya. Nah,
Dan juga di TK tuh kalau masuk tuh dulu kita kan takut kan, tapi sekarang kalau masuk tuh jadi tempat foto-foto. Wah, Nah, potable. iya kalau cewek kan gitu. Benar-benar. Nah, kalau dari Kak Aswan nih terakhir, kalau dari ekspektasi Kak Aswan waktu pertama daftar kan masih online, tapi setelah udah masuk ke gedung nih udah offline, sesuai nggak sama apa yang Kak Aswan pikirkan? waktu Kalau daftar? dulu sebenarnya saya itu udah jalan-jalan ke ITK Oh, udah pernah. waktu SMA, Oke. tapi belum sampai ke gedung yang baru tuh, Oh iya, gitu gedung baru. EFG Ya, itu baru sama Lepter. Dulu tuh masih di AB. di AB aja. Nah, di AB aja itu menurut saya udah termasuk nyaman lah. Oke lah. Nah, apalagi di gedung baru ternyata waktu saya masuk, lumayan sih ininya apa fasilitasnya kayak dibilang itu Iya benar. kayak kita ngeliat drama, Iya. ternyata yang di drama tuh kayak gitu. Iya, iya, Beneran benar. dapat kayak kursinya empuk, enak, terus kayak ada proyektornya, terus AC. AC-nya AC-nya banyak ya. dingin banget malahan, terus Iya benar. terang pencahayaannya, terus kaca ya kan. Itu sih lumayan ya, bikin enak sih kalau belajar di sana. Aku aja kadang suka bertahan di ITK tuh sampai malam, Iya. kayak di labnya buat kayak kerja sesuatu, kerja tugas dan lain-lain. Karena lebih nyaman ternyata di sana ketimbang kalau kita di rumah kan ada ribut tuh, suka adalah orang ngapain gitu. Itu sih. Oke. Nah, ini mungkin sekian kita berbincang-bincangnya ini untuk episode kali ini. Makasih banget buat Ani, buat Kak Aswa yang udah mau hadir jadi bintang tamu kita untuk berbagi kesan dan pesannya selama menjalani perkuliahan di TK nih. Nah, buat teman-teman di rumah juga jangan lupa saksikan video-video berikutnya di segmen Baba ini. Kita akan semakin banyak ngobrol-ngobrol tentang ilmu aktuaria di TK. Dan jangan lupa juga follow sosial media Ilmu Aktuaria, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, ada website, dan juga subscribe channel YouTube kita karena bakal ada video-video berikutnya yang lebih menarik. Dan jika kalian ada pertanyaan seputar ilmu aktuaria, kalian bisa komen di bawah di YouTube atau bisa langsung direct message ke Instagram kita, dan juga bisa email langsung ke ilmu aktuaria TK yang nanti bakal ditampilin mungkin di bawah sini atau di pojok kanan. Oke, bye bye.